Today we are going to learn about list. So, stay focused on this video. Baik teman-teman, jadi kali ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah asking and telling time. Jadi kita akan belajar tentang itu. Lalu yang kedua yaitu tentang using it's time to bla 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 and it's time for bla bla bla. Well, langsung saja kita belajar ke materi yang pertama, yaitu tentang asking and telling time. Asking and telling time itu artinya adalah menanyakan dan memberitahukan tentang waktu atau tentang jam. Nah, teman-teman, untuk menanyakan waktu, teman-teman bisa gunakan pertanyaan seperti ini. What time is it now? Jam berapakah sekarang? Lalu untuk jawabannya, teman-teman bisa mengawalinya dengan mengucapkan it is bla bla bla. Sekarang jam bla bla bla. Tergantung ya jamnya berapa. Oke? Mudah bukan? Kemudian ada satu hal yang penting banget teman-teman harus ingat. Nah, kalau 15 menit itu bisa disebut dengan a quarter atau quarter. Sama saja ya, teman-teman mau pilih yang mana. Kemudian untuk 30 menit nanti teman-teman gunakannya a half atau half. Terserah mau pilih yang mana aja. Artinya setengah jam ya. Kemudian untuk menit ke-1 sampai 30, teman-teman gunakan kata pas. Ya, jangan lupa ya. Kemudian selanjutnya untuk menit 31 sampai 59, teman-teman gunakan kata to. Tapi nanti yang diucapkan hanya kurangnya saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Coba perhatikan, ini menitnya kan 30, berarti nanti gunakannya pas. Untuk 30 menit juga gunakannya apa tadi? A half atau half ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya it is a half past 1. Sekarang jam 1 lebih 30 menit. Oke? Dia diartikannya seperti itu. A half itu artinya 30 menit. Terus gunakannya past, jangan to. A half past 1. Oke, next. Perhatikan lagi ya. Ini menunjukkan ke angka 3 berarti 15 menit. Dan 15 menit dalam jam bisa disebut juga a quarter. Ingat, menit 1 sampai 30 gunakannya nanti pas. Jadi ini dibacanya it is a quarter past 1. Artinya sekarang jam 1 lebih 15 menit. Seperti itu ya. Next. Nah, perhatikan ya. Nah, ini menunjukkan ke angka 9. Ingat kalau ini teman-teman bisa gunakan juga a quarter atau quarter. Mengapa? Karena kurangnya juga 15 menit ke jam 1. Ya. Oke, jadi ke angka 3 atau ke angka 9 nanti gunakannya quarter. Kalau ke angka 3 gunakannya a quarter past. Kalau ke angka 9 gunakannya a quarter to. Nah, untuk yang ini jadi dibacanya it is a quarter to 1. Oke, sekarang jam 1 kurang 15 menit. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi artinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, ingat seperti yang Pano tadi barusan katakan ke teman-teman. Jadi menit 1 sampai 30 itu gunakannya pas. Lihat ya, seperti 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, ataupun 30 menit gunakannya pas. It is 5 pas, it is 10 pas, dan seterusnya. Lalu kemudian dari menit 31 sampai 59 itu gunakannya to. Dan ini ingat disebutkannya berarti bukan 31 atau nanti kalau 59 59.
Nah, ini disebutkannya kurangnya saja. Misalkan jam 9 kurang 25 menit. Teman-teman gunakannya it is 25 to 9. Ya. Jadi jangan diucapkan it is 35 past 8. Nah, itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Khususnya ini versi British ya. Tidak diucapkan. Jadi menitnya hanya sampai 30. Dan yang lainnya diucapkan kurangnya saja. Oke? Nah, coba kita latihan ya dengan gambar berikut ini. Nah, ini kebetulan menunjukkan 25 menit. Berarti kita bisa mengucapkannya it is 25 past 3. Sekarang jam 3 lebih 25 menit. Next. Perhatikan lagi ya contoh berikutnya. Nah, ini kurang 10 menit. Berarti gunakannya oke, nanti to ya. Kalau misalkan ada kata kurang, bukan kalau lebih gunakannya pas. Jadi ini dibacanya it is 10 to 4. Sekarang jam 4 kurang 10 menit. Mudah bukan teman-teman? Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang using it's time to bla 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 and it's time for bla bla bla. Nah, langsung saja ke materinya ya. It's time to ini diikuti dengan kata kerja atau disebut juga dengan verb setelahnya ya. Jadi ada kata kerja setelahnya. For example, it's time to eat. Sekarang waktunya atau saatnya untuk makan. Nah, teman-teman jadi gunakan kata kerja. Kata kerjanya juga tidak ada tambahan huruf S. Ya. Next. Nah, ini saatnya tidur. Berarti it's time to sleep. Sekarang waktunya untuk tidur. Nah, teman-teman mau bilang waktunya atau saatnya sama saja kok. Artinya sama. Kemudian ini gambarnya lagi main sepak bola. It's time to play football. Sekarang waktunya untuk main sepak bola. Jadi play, ingat play itu kata kerja. Kalau football itu kata benda. Jadi ingat ya, setelah kata to itu gunakannya kata kerja. Ya, kata kerjanya tidak menggunakan huruf S. Mudah bukan? Next. Habis main bola harusnya mandi. Berarti it's time to take a bath. Sekarang waktunya untuk mandi. Nah, teman-teman ingat ya, jadi setelah to itu gunakannya kata kerja, nggak pakai huruf S kata kerjanya. Ya, it's easy, right? Well, next. Nah, it's time for itu berbeda. It's time for diikuti dengan kata benda, noun. Atau bisa juga kata kerja berimbuhan ing setelahnya. Ya, jadi bahasa Inggrisnya kata benda itu noun. It's time for diikuti dengan kata benda atau bisa juga kata kerja yang berimbuhan ing. Seperti itu. For example, it's time for dinner. Sekarang waktunya untuk makan malam. Nah, dinner itu adalah kata benda. Ya, bukan kata kerja. Nah, kalau teman-teman gunakan kata to, jadinya seperti ini. It's time to have dinner. Gunakan kata kerja. Ingat kalau setelah to. Kalau setelah for, gunakan kata benda langsung. Next. Kemudian contoh berikutnya. It's time for playing badminton. Sekarang waktunya untuk bermain bulu tangkis. Nah, teman-teman juga bisa gunakan kata kerja berimbuhan ing setelah for. Ya, jadi bukan kata kerja saja tanpa imbuhan ya. Jadi harus ada imbuhan ing. Kemudian selanjutnya it's time for homework. Sekarang waktunya untuk pekerjaan rumah. Nah, ceritanya ini ngerjain PR. Teman-teman juga bisa mengucapkannya it's time to do homework. Sekarang waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, teman-teman,
Teman-teman jadi bisa gunakan seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ini lagi berenang ya. It's time for swimming. Sekarang waktunya untuk berenang. Nah, teman-teman gunakan kata kerja beribuhan ing kalau ingin dipasangkan dengan for. Well, it's enough for today. Don't forget to study hard and do the best. Well, it's enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum.